Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Sahabat-sahabat sekalian, materi yang 11 kita pada kesempatan pagi hari ini dalam 25 menit ke depan adalah bermadzhab dalam pandangan Nahdlatul Ulama. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, bermadzhab itu adalah merupakan sesuatu yang bersifat harus, bukan sekedar harus tetapi niscaya, kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Mazhab itu dalam kosakata sorofnya adalah bisa disebut sebagai isim, ya, makan, madhabun midhabun. Jadi kata yang menunjukkan terhadap tempat. Lah, yang dimaksud tempat di sini adalah jalan pemikiran. Madhab atau dalam bahasa lain manhaj, berarti konsep-konsepnya para imam. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, pertanyaan yang paling pertama dan utama, kenapa bermadhab dalam pandangan NU wajib? Tidak bermadhab, bahkan keluar dari madhab, bisa jadi adalah merupakan tindakan sesat. Ya. Karena sangat jelas, ya, sangat jelas bahwa agama itu diturunkan baik dalam bentuk narasi teks-teks Al-Quran maupun narasi teks-teks hadis, tidak semuanya merupakan petunjuk-petunjuk yang dalam bentuk yang sangat detail. Tidak semuanya. Bahkan hampir 80% bersifat general, bersifat umum. Nah, ketika agama yang menjadi panduan bagi kita hidup di muka bumi ini kemudian diturunkan dalam bentuk yang tidak detail, dalam bentuk yang umum dalam sebagian masalahnya, lantas bagaimana itu akan menjadi petunjuk bagi kita kalau kita tidak mengikuti konsep-konsep para ahli yang bertugas mencoba membuat rumusan-rumusan tadi? Bukankah Al-Quran telah mengajarkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya dan atau mengikuti ahla dzikri, orang yang ahli, orang yang kompeten di bidangnya pada saat kita tidak paham, pada saat kita tidak tahu. Nah, a'immatul mazhab, imam-imam mazhab dalam pandangan kita tentu diposisikan sebagai ahli dzikri, dan kita tentu posisi sebagai yang bertanya dan atau pemakai, kan kira-kira begitu. Lah, petunjuk-petunjuk itulah yang kemudian menjadi petunjuk buat kita. Satu contoh misalnya, ini satu contoh, satu gambaran di mana petunjuk-petunjuk agama itu bersifat general, bersifat umum, tidak bersifat detail. Terkait dengan niat, misalnya ini mohon maaf, petunjuknya di dalam hadis hanya berbentuk begini. Misalnya ini, qala Umaru ibnul Khattab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah hijratuhu ila Allah wa man kanat hijratuhu ila dunya wa imra'atin sayyankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Sesungguhnya sah-sahnya amal itu hanya dengan niat. Ini artinya dulu, nanti kita kupas bareng-bareng. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu
Dan setiap orang likul limri'in hanyalah pada apa yang diniati. Kalau niatnya kembali kepada Allah, lillah, maka kembalinya kan kepada Allah. Kalau niatnya kepada dunia atau kepada perempuan yang bakal ia nikahi, maka kembalinya adalah kepada dunia dan atau perempuan yang dinikahi. Kita bahas teks lafaznya aja misalnya. Innama, ya. Untuk kita bisa menghasilkan satu pemaknaan yang tepat, itu aja kita gak bisa. Innama itu apa? Kalaulah misalnya kita ngaji kitab nahwu, kita ngerti innama adatul hasri. Hanya, itu kemudian kelanjutannya apa? Itu juga repot. Makanya sahabat-sahabat juga harus tahu bahwa terkait dengan ini saja, terkait dengan pemaknaan hadis ini saja, sudah ada dua kutub dalam 4 mazhab tadi para imam. Yang pertama adalah Imam Syafi'i dengan Imam Malik yang mengatakan innama sihhatul amal. Sahnya amal hanyalah dengan dia. Sedangkan kutub yang kedua Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, innamal amal itu innama kamalul amal. Sempurnanya amal itu hanyalah dengan dia. Jadi udah beda itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, dari mana para imam bisa merumuskan rumusan yang tadi nih, rumusan awal? Tentu dari pengembaraannya literasi yang begitu banyak hadis-hadis tadi yang beliau baca, sehingga kemudian ketemu pada rumusan yang seperti tadi. Oke. Kembali kepada yang sah misalnya Imam Syafi'i dan atau Imam Malik. Sahnya amal itu hanya dengan niat. Lah, ini ketika dioperasionalkan pada masing-masing ibadah, misalnya pada saat wudu, pada saat sholat. Nah, ini kita akan kesulitan karena perintah sholat itu di dalam Al-Quran, mohon maaf, tidak ada kaitannya dengan niat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Di hadis juga sama. Lah, potret Nabi melaksanakan sholat juga Kanjeng Nabi tidak menyebutkan kalimat niat dan seterusnya. Maka dari itu lah kemudian para ulama mencoba membuat rumusan dengan kajian tentu yang mendalam dan tentu berbarengan dengan ilmu robbaninya Allah Subhanahu wa taala menghasilkan rumusan tadi. Oh, ternyata niat itu menjadi rukun, menjadi sesuatu yang harus. Ini kalau versi Syafi'i Maliki, rukun. Kalau rukun itu berarti harus muktaronan bifik. Terminologinya kalau di kitab Syafi'i itu qasdusy muktaronan bifik, harus bareng. Kalau dalam sholat misalnya usolli, itu di hatinya harus usolli, fardhu zuhri dan seterusnya. Pelajaran dari kalian tempo kemarin. Kalau dalam wudu, pada saat air nempel ke muka, nawaitul, mulut ngomong tapi hati juga kerentek. Jangan kemudian, mohon maaf, mulut ngomong, abong-abong mulutnya udah ngomong, hatinya ke CSB. Ini wudunya gak bakalan benar. Jadi mulut ngomong, hatinya tetap konsen sama dengan yang diomongkan oleh mulut. Oke. Nah, jadi itu konsep kayak begini tuh konsep yang dilakukan istimbatnya oleh para ulama, dan ini namanya sekali lagi bermadzhab. Tanpa kita bermadzhab, maka kita tidak akan pernah tahu persoalan yang kayak begini. Ini baru satu poinnya. Sholatnya tuh bergeser pada puasa. Apakah kemudian polanya sama? Ternyata tidak. Di dalam puasa kita tahu ada keharusan namanya tabyitun niat. Niat di malam hari. Ya. Kenapa? Karena untuk mencoba bareng niat nawaitu shoma ghodin dengan tulu'ul fajri menjadi pekerjaan yang tidak mungkin. Kenapa? Karena ngetok akan fajar itu urusannya Gusti Allah. Niat urusannya Allah. Ngelayap di dalam fajar harus metu manten ya. Nanti gak jadi niat.
Makanya kemudian ada keharusan tabyid. Tabyid itu membuat niat di malam hari min ghurubis syamsi ila tulu'il fajr. Ini pola-pola begini sekali lagi juga melalui sebuah kajian yang mendalam yang dilakukan oleh para a'immatul madzhab. Nah, ini baru dalam satu kasus niat. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, berikutnya adalah salah satu contohnya bermadzhab yang pengen Al-Fakir sampaikan. Dari mana kita tahu kalau misalnya puasa itu wajib, sholat itu wajib, kemudian zakat itu wajib, haji itu wajib, sholat rawatib itu sunnah, sholat duha itu sunnah, sholat tahajud itu sunnah, kemudian witir itu sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Lah, pemahaman-pemahaman kita menjadi tahu, menjadi terang benderang itu juga adalah konsep mazhab yang dibuat oleh para imamatul mazhab. Dari mana? Dari teks-teks yang ada. Oh ternyata, ini konsep usul fikihnya nih. Oh ternyata, setiap kalimat yang menunjukkan kepada perintah, ya, kalimat yang menunjukkan terhadap perintah, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata. Aqimus sholat itu kan aqimu, perintah. Itu ternyata menunjukkan terhadap makna wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ia tidak wajib. Rumusan-rumusan kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak wajib, itu siapa? Ya ulama lagi. Semua perintah. Semua kita bicara perintah dulu ini. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakata, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu kalimat perintah. Lah dalam teori usul fikihnya, mutlaqul amri, amar yang mutlak, amar yang tidak ada qayyidnya, amar yang tidak diberikan dalil-dalil yang menunjukkan terhadap tidak wajib, itu semua menunjukkan terhadap wajib. Nah, jadi tahunya kita dari situ. Tidak sekonyong-konyong, tidak ujug-ujug tahu, tidak ujug-ujug ngerti, tidak ujug-ujug paham. Ya, makanya ketika kemudian ada petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahwa tidak wajib, ia menjadi tidak wajib. Siapa yang buat? Para ulama. Misalnya, kulu washrabu wala tusrifu. Itu kan kulu dari kula kulu. Akala ya kulu, kelar memang apa? Kul filama. Kan gitu. Tapi kenapa tidak menunjukkan kepada wajib makan? Makan wajib enggak? Makan. Kamu makan terus. Enggak ada duduk di sini, makan dilihat-lihat 24 jam. Itu kebutuhan. Makanya ini namanya dalil akli, bukan dalil nakli, dalil rasionalitas. Kalau kul diartikan wajib, berarti makan wajib belendang. Makanya sudah bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa tergantung. Kalau kamu menjadi mati gara-gara makan, ya haram dari kamu makan. Benar nggak? Benar sekali. Kalau kamu menjadi malas-malasan kalau makan, ibadahnya malas, makruh. Kalau kamu menjadi, mohon maaf, hidup nih kalau makan, kalau nggak makan kamu mati. Tapi kalau makan hidup, makan menjadi wajib. Kalau kamu menjadi semangat kalau makan, ibadahnya semangat, belajarnya semangat, makan menjadi sunnah. Tapi kalau kamu makan tidak berefek negatif maupun positif, nah makan biasa saja, mubah. Ini para ulama bikin rumusan kayak begini. Mana kepikiran kita sampai ke situ? Jadi kalau ada orang mencoba mengerdilkan dan mengecilkan peran serta para imamatul madzhab, itu orang sudah kelewat. Paham ya? Di sini salah satu pentingnya kita
kita sekali lagi bermadzhab. Yang kedua yang pengen Bapak sampaikan terkait dengan puasa. Mana ada kalimat yang menunjukkan kemudian langsung amar di dalam Al-Quran? Gak ada. Yang ada adalah kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina. Ya kan? Jadi kutiba itu, kalau kataba itu biasanya di mana nih? Mohon maaf, dicatat. Tapi kemudian di sini di mana kutiba telah diwajibkan. Oke. Lahirnya kemudian di dalam teori usulnya para ulama merumuskan satu rumusan bahwa yang namanya kalimat yang menunjukkan terhadap wajib itu bisa dalam bentuk kalimat amar atau bukan amar, tetapi ada qarinah yang menunjukkan kepada pengertian wajib seperti kutibatan. Sekali lagi ini harus saya tegaskan, pekerjaan madzhab. Pekerjaan madzhab. Karenanya bermadzhab bagi kita menjadi sesuatu yang niscaya. Kenapa niscaya? Karena dengan bermadzhab kita bisa ibadah sholat dengan baik. Ya, bisa dengan kita tahu rukunnya rukunnya sholat ada 17 atau ada 18 dalam riwayat dari mana itu? Kalau tidak dari para yang harus dilakukan oleh kita itu dari mulai berdiri, niat takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah dan seterusnya. Itu dari para imamatul mazhab. Ya, dari mana kita bisa tahu misalnya yang kira-kira membatalkan sholat ini, sehingga kemudian sholat kita menjadi sah ketika menghindari hal yang membatalkan dan menjadi tidak sah ketika kita melakukan hal yang membatalkan. Dari mana? Para imam tadi setelah mencoba menguliti, mengkaji secara mendalam, secara mendetail apa yang ada di dalam teks-teks tadi. Nah, dengan demikian sekali lagi akhirnya hari ini menjadi suguhan yang cukup menarik bagi kita untuk tinggal mengamalkan dan tinggal bagaimana kita, mohon maaf, menjalankan perintah-perintah itu dengan rumusan-rumusan yang sudah matang, rumusan-rumusan yang sudah jadi, rumusan-rumusan yang tinggal dipakai. Ada sering analog yang berkembang pada saat Bapak yang dulu belajar. Masih mending mana? Ibaratnya nih, kamu zuhur masuk nih, masih mending mana bagi kamu? Masih mending langsung sholat zuhur menggunakan rumusan yang telah dibuat oleh para ulama, atau kamu belajar dulu tentang bagaimana prakteknya sholat, tentang bagaimana rukun-rukunnya sholat. Masih mending mana? Antara itu dengan kamu lapar nih, kamu disuguhi yang satu ini mie instan dan tinggal masak, yang satu kamu ada bawang, ada bawang putih, ada terigu, ada, suruh bikin sendiri mie-nya. Kira-kira mending mana? Waktunya udah mepet. Kalau sholat tadi waktunya udah mepet, kalau makan lapar itu kamu waktunya udah mepet, lapar banget. Kan masih mending mie instan kan? Sholat tinggal dipakai mempelajari yang sudah, bukan mempelajari dari yang kan kira-kira begitu. Nah, inilah gambarannya soal keniscayaan kita bermadzhab. Dalam pandangan Mbah Hasyim Asy'ari, bermadzhab itu mendekatkan kita kepada sesuatu yang mendekatkan kita kepada kebenaran yang hakiki. Kenapa kebenaran yang hakiki? Karena ternyata para imam yang dijamin kira-kira itu semuanya bermadzhab. Imam Bukhari madzhabnya Syafi'i, Imam Nasai madzhabnya Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani madzhabnya Syafi'i. Bermadzhab semua, gak ada yang gak bermadzhab itu. So, ulama top. Imam Bukhari itu kan kitabnya menjadi panduan sampai detik ini untuk ditentukan sebagai hadis yang sahih atau bukan sahih. As-Sahihul Kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ya kitab Al-Bukhari. Tapi beliau bermadzhab. Masa sih kita yang gak ngerti apa-apa kemudian begitu jumawa dan congkaknya mengatakan bermadzhab ini kan terlalu. Jadi oleh karena itu sekali lagi dalam pandangan Nahdlatul Ulama, bermadzhab adalah sesuatu yang bersifat niscaya, bahkan menjadi kewajiban yang asas yang tidak boleh dihindarkan.
Kira-kira itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fasattaghfiruna ma aqulu lakum wa qawlu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wallahu al-muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan apa tadi?